Kalau di tulisan tuh lebih gaulnya dikasih C. Iya. Compak. Compak. Bagus sekali Mas Vin ya. Pertanyaan sampean ini emang sangat-sangat menarik sekali Mas ya. Yang namanya lulus SD itu seberapa sih besarnya? Saya sudah mampu merantau di PT Minanga sebagai karyawan semprot kebun. Oke guys, kali ini kita akan kembali membuat konten Begesah. Nah, perjalanan kita kali ini cukup jauh nih, bergeser ke kabupaten tetangga, persisnya di Desa Karya Makmur, Dusun 4, Blok A, Unit 8, Kecamatan Madang Suku 3, Kabupaten Oku Timur. Jadi kita ke daerah Batu Marta ini guys. Siapa yang akan kita temui? Ini cukup spesial, dia seorang petani, seorang pengusaha, dan juga seorang tokoh di daerah tersebut. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun sahabat-sahabat Begesah berada. Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Lagi-lagi nih, walaupun kita sudah mulai PPKM-nya sudah mulai turun level, tapi selalu diingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan lalai. Ini corona masih mengintai. Kembali lagi kita di Begesah. Kali ini Begesahnya cukup jauh ini. Kita sekarang menuju lintas kabupaten ini. Kita pagi tadi meluncur dari Batu Raja menuju Kabupaten Oku Timur. Persisnya di Desa Karya Makmur, Dusun 4, Blok A, Unit 8, Kecamatan Madang Suku 3, Kabupaten Oku Timur. Siapa yang akan kita temui? Sebentar lagi nih akan saya perkenalkan orangnya. Namun sebelum itu jangan lupa saya ingatkan untuk tetap men-subscribe channel ini, dukung kami, support kami agar kami dapat lebih berkembang lagi dan bisa mengupload video-video terbaru seputar Oku, Oku Timur, Oku Selatan, dan terumum di wilayah Sumsel. Oke, tak berpanjang lebar. Di sebelah saya sudah ada seorang pria berkacamata ini. Ganteng kalau menurut saya ini. Ganteng beneran, Pak. Ada baiknya nih saya kasih kesempatan nih kepada orang di sebelah saya ini untuk memperkenalkan diri, silakan Pak. Oke Mas, terima kasih ya saya ucapkan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali mudah-mudahan kita semua ini masih diberi rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pada sore hari ini ataupun siang hari ini tidak kurang suatu apapun dan semoga kita tetap selalu dalam lindungannya. Amin. Amin. Oke Mas, di sini terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih dan ucapkan selamat datang kepada Mamasnya telah hadir di Batu Marta 8, Desa Karya Makmur, Dusun 4, Blok A ini, tepatnya di Mabes Yunan Musik Mas ya. Nama saya sebenarnya Sudami, di sini saya selalu dipanggil oleh kawan-kawan tuh Bapak Alex Sudami ya. Kalau menurut Mamas saya tadi ganteng Mas, ini saya sudah setengah abad Mas. Lebih 51 Mas sekarang, bahkan saya sudah mempunyai cucu alhamdulillah dan alhamdulillah sekali. Ya satu Mas. Anak 2, anak 3 sebenarnya. Yang pertama meninggal, yang kedua cowok-cowok semua Mas. Oke. Ya. Cucu 1. Cucu 1 Mas.
Jadi namanya itu Sudami, Ya, cuman akrab disapa Alex. ya, itu nama Facebooknya yang sudah melanglang buana Mas di media sosial Mas. Alex Sudami. Iya, iya. Nah, Pak Alex ini adalah owner dari Yonan Musik, Pak ya? Iya. Nah, ini kita bicara tentang dunia perorgenan lagi nih. Iya, iya. Jauh dari Batu Raja. Boleh Pak, Mas. Ya. sebelum kita mengulas sejarah ini, Pak ya, Iya. sejarah kenapa ini ada. Saya ingin tahu dulu, Pak, ini kan dunia perorgenan ketika 2 tahun terakhir ini gimana sih, Pak? Oh ya ya Mas, memang benar itu sangat kejam sekali yang dinamakan Corona ini. corona pandemi itu Mas ya. Nah, merugikan bagi masyarakat semua. Tapi di sini saya sebagai pimpinan owner dari Yonan Musik, dari jauh-jauh hari memang saya itu mempunyai prinsip Mas ya. Bagaimana saya menciptakan organ tunggal ini yang tentunya harus memerlukan kru Mas ya. Ya. Lebih dari satu. Nah, ini terus terang kru kita ini ada 9. Nah, itu menjadi tugas kita Mas ya. Jauh-jauh hari bagaimana caranya saya memikirkan seandainya ada gejolak apapun selain pandemi. Nah, ini bagaimana kru itu tetap mempunyai penghasilan Mas ya. Jadi jangan sampai kru itu bisa dikatakan kelaparan. Jadi bagaimana caranya saya memikirkan, karena otomatis yang namanya hidup di perkebunan Mas itu mayoritas yang jadi utama penghasilan yang utama adalah karet Mas. Jadi artinya tukang sadap. Ya. Kalau untuk kerjaan yang lain Mas, organ dan lain sebagainya itu sampingan. Maka itu saya berpikir keras bagaimana caranya. Otomatis semua itu harus diberikan, kalau bahasa ogannya tuh takoan ya. Nah, takoan sadapan tuh 9 personil ini ada yang 2 hektar, ada yang 3 hektar Mas. Jadi alhamdulillah walaupun adanya pandemi itu kita tetap mendapatkan penghasilan dari hasil sadapan itu Mas. Itu penjelasan sementara Mas. Artinya untuk mengakali situasi pandemi yang tidak punya job dalam 2 tahun terakhir ini, Iya, iya, betul. kru-kru itu dikasih takoan. Iya. Dan itu kebun Bapak. Iya, betul. Oh, artinya selain punya organ ini, punya kebun juga, Bapak? Ya, alhamdulillah Mas. Itu ya tidak banyak tapi Cukup lah. cukup untuk menghidupi kru itu sendiri. Karena dalam hal ini Mas, yang namanya kita mendirikan sebuah usaha sekecil apapun, yang namanya kita punya usaha, kita kan disebut sebagai pimpinan. Untuk itu bagaimana caranya mengatasi bila ada gejolak, semua kru itu tidak kebingungan Mas. Safety lah ya. Iya, Safety-nya. makanya begini penjelasannya, kalau andai kata organ kita laris Mas ya, lancar ya, karena dalam usaha yang diharapkan ada kelancaran. Nah di situ seandainya organ itu terus main, otomatis takoan itu kan berhenti, Ya, oke. ya kan? Oke. Kalau yang ditakok itu punya orang lain, otomatis kan merugikan orang lain. Oh iya, Nah, betul, tuh. betul. Memang sedikit ada namanya penurunan hasil dari karet itu sendiri, tetapi walaupun ada penurunan, ada keuntungan juga, karena yang namanya takoan itu kita untungnya kulit itu awet. Ya kan? Benar. Tidak tiap hari disadap, gitu Mas. Oke. Penjelasannya Mas. Ya. Oh, artinya sudah diakali lah. Iya, betul Mas. Oke, sekarang kita bicara sejarah nih. Kenapa sih Pak Sudami ini terpikir untuk membuat organ tunggal? Sementara kan posisi tempat tinggal Pak Sudami ini kan, ya maaf dikata agak jauh nih dari kota. Betul Mas, betul sekali ya. Kalaupun dari Batu Raja itu memerlukan 1,5 jam. Ya. Kok terpikirkan sih? Oh iya. Saya jawab Mas ya. Iya. Oke. Bahwa setiap orang mendirikan usaha itu yang jelas menciptakan pekerjaan bagi orang lain. Terutama lapangan pekerjaan orang lain. Terutama bagi keluarga dan ponaan-ponaan saya sendiri ya. Nah, untuk itu Mas, kalau memang yang katakan Mas tadi benar ya, bahwa Karya Makmur 8 ini daerahnya agak ke dalam ya. Nah, ini walaupun ke dalam Mas, nah itu masalahnya semua konsumen itu nanti akan menilai. Ya, alhamdulillah kita berdiri dari 2005 Mas, itu kita sampai sekarang tetap eksis, bertahan. Nah, tetap bertahan. Walaupun kata orang bijak mengatakan bahwa semakin tinggi pohon menjulang di langit, semakin kencang angin menerpa. Tapi kita tetap selalu semangat dan eksis Mas, itu Mas. Itu idenya dari mana tuh? Idenya dari saya sendiri Mas. Nah itu dulu, ya maaf Mas ya, apa? ini perlu saya jelaskan. Saya itu sebelum mendirikan organ tunggal ini, saya itu termasuk juga orang yang sering
jalan, bisa dikatakan orang jalanan, bahwa saya berpikir kalau kita berusaha di bidang musik itu terutama sangat banyak sekali sahabat kita. Nah, ini contohnya karena Mamas ini dari Oku, saya ini cuplik teman saya dari Oku, Mas ya. Itu yang tinggal kalau tidak salah di Talang Jawa, namanya kalau tidak salah Mas Ridi. Ini mempunyai organ tunggal juga kalau tidak salah, namanya Allegro Production. Nah, itu saya kenal dari awal tahun 2000, kita akrab di 2005, Mas. Nah, di situ kami sharing terus. Akhirnya, alhamdulillah saya mempunyai pengalaman dari beliau. Saya berdiri sampai sekarang ini. Hubungan kita pun tetap terjalin, usaha kita pun tetap lancar. Alhamdulillah sampai saat ini rezeki kita masih diberi rezeki yang barokah, Mas. Artinya berbarengan dengan Pak Ridi? Lebih duluan Mas Ridi, Mas. Karena ya, karena Mas Ridi dari tahun 90-an itu masih di Jogja ya, Mas ya. Datang ke Batu Raja itu menghimpun semua pemuda yang ada di sana untuk mendirikan suatu musik pada waktu itu, Mas. Dia memang sudah punya ide dan juga untuk kawan untuk minta sharing ke Mas Ridi. Ya, dulu. Oh gitu. Mas Ridi. Nah, sekarang dari 2005 sampai sekarang gimana sih menurut Bapak nih bisnis perorganan ini, atau memang menjanjikan atau bagaimana? Ya, alhamdulillah, Mas. Saya jawab kembali, Mas ya. Pertama, yang namanya bidang usaha di organ ini sangat riskan sekali, Mas ya. Riskan. Ya, riskan sekali, apa istilahnya, berkaitan dengan dunia malam, dengan para biduan yang cantik-cantik. Nah, itu tentunya menjadi tantangan bagi kita. Kalau kita dari utama itu tujuan kita untuk mencari nafkah untuk keluarga, alhamdulillah, insya Allah dapat, bisa terrem hal-hal yang negatif. Akhirnya hasilnya pun cukup memuaskan, Mas. Alhamdulillah sampai saat ini bisa dikatakan lebih dari cukup menurut saya. Lebih dari cukup. Iya. Aset sekarang sudah punya apa aja, Pak? Kalau mau saya jelaskan, saya malu, Mas. Nanti dikirain, wah, karena di atas langit masih ada langit. Tentunya karena Mamas bertanya, itu sama halnya kalau orang bertanya itu sama halnya mengucap salam, itu jawab sunnah ya. Kalau untuk menjawabnya wajib, Mas ya. Jadi saya kaitkan dengan itu, walaupun dengan berat hati saya akan menjawabnya. Pada saat 2005, Mas, saya itu ada kebun karet itu 6 hektar ya. Dan alhamdulillah saat ini sampai 2021 ini sudah menjadi 25 hektar, Mas. Makanya saya katakan bagi sekelas saya itu lebih dari cukup. Maaf kalau saya berkata demikian, karena di atas langit masih ada langit. Karena Mas bertanya, saya pun wajib untuk menjawab. Itu dari organ semua atau memang bagaimana? Pertama dari organ itu sendiri, kemudian dari karet itu sendiri kan ada hasilnya, Mas. Nah, itulah yang kita perjuangkan, kita jadikan sampai saat ini. Nah, kalau aset untuk organ sendiri apa aja yang sudah dipunya nih? Untuk sound, untuk apa aja sudah kita punya nih? Organ sendiri, Mas ya. Ya, tadinya saya pun mau berusaha karena anak saya ini saya lihat mempunyai kemampuan. Selain dari sound, maksud saya ya, Mas, langsung dilengkapi dari shooting, dari foto, itu juga dari pelaminan, tetapi semua itu tidak lepas dari musyawarah keluarga. Nah, kata sang istri, mantan pacar saya ini, nggak usah, Pak, katanya nanti semakin ribet, Pak, saya kasihan dengan Bapak. Saya pun kurang setuju, Pak, namanya yang saya bilang. Anak saya pun juga jawabnya, biarlah itu menjadi rezeki orang lain, Pak, katanya gitu. Jadi cukup kita mengembangkan sound ini. Yang penting bagaimana caranya sound kita tetap berkualitas. Nah, ini bicara kualitas, Pak. Sudah main kemana aja nih organ Yonan ini, kalau boleh tahu nih? Yonan, alhamdulillah kita beralamat di Batu Marta 8 ini. Kita sudah ke pendopo. Pendopo mana nih? Pendopo Pali? Ya, Pali. Ya. Di BK 10 Belitang, di dekat Gua Putri Ulu Ogan. Nah, di peninjauan alhamdulillah kalau kita melayani, Mas, ini bahkan nyampe di Jambi juga, karena ya kita hitung-hitung nanti sombong lah gitu. Bukan begitu, terlalu jauh. Ya, biarlah itu kawan kita yang di sana. Artinya walaupun bermarkas di sini, ya,
tidak hanya bermain di lingkup Batu Marta ini berarti organ ini. Nah, itu perlu juga saya jelaskan, Mas. Pertanyaan yang sangat bagus, Mas. Ya. Sementara yang namanya hiburan, Mas, kemungkinan masyarakat itu tidak harus melulu kepada yonan musik. Karena ingin sekali organ dari luar juga dinikmati. Nah, untuk itu saya membuka dengan lebar. Siapa yang ingin masuk sini? Iya, yang ingin masuk sini, yang main di sini? Iya, silahkan. Bahkan di dusun saya sendiri saya persilahkan. Karena yang namanya rezeki tidak akan kemana? Tidak akan tertukar, Mas. Tidak akan kemana. Gitu, Mas. Ya. Nah, ini yang Bapak berikan kepada klien lah ya. Pemakai jasa yonan musik. Ini apa nih yang Bapak bicara kualitas nih? Ya. Apa yang Bapak bisa banggakan dari yonan? Dari yonan karena saya kembalikan tadi sudah saya katakan konsumen yang akan menilai. Konsumen. Iya, ya kita bukan mengatakan yang terbaik, tapi kita berusaha menjadi yang lebih baik. Dan terus memperbaiki diri. Nah itu kalau sudah layanan kita diterima oleh khalayak para konsumen, itu kita nggak usah memasarkan kembali. Tapi dalam hal lain, memang support kadang dari kawan-kawan. Nah seperti Mama sendiri ini kan, ini merupakan suatu hal yang positif untuk mengembangkan sayap lebih lebar lagi. Pernah tidak ada keluhan dari konsumen yang memakai jasa yonan, misalnya jangan lagi, bagus misalnya. Pernah tidak? Kalau hal seperti itu tidak menutup kemungkinan, Mas, tidak bisa dipungkiri yang namanya manusia pun nggak ada yang sempurna, apalagi alat. Oh iya. Itu tentu banyak, bukan ada tapi banyak. Makanya tadi saya katakan saya yonan musik bukan yang terbaik tapi akan berusaha menjadi yang lebih baik. Yang tentunya membuat konsumen itu puas. Nah itu. Tadi saya kan sudah sempat melihat sedikit alat-alat Bapak tadi kan, Pak Alex ya. Iya. Tadi saya lihat ada tulisan Damasku, itu apa itu? Oh iya, Mas, ini terus terang, Mas, saya selain sebagai pimpinan itu sendiri, saya pun kadang-kadang merangkap sebagai MC. Oh. Nah, jadi banyak kawan itu yang ketika diberi kesempatan untuk bernyanyi, katanya, bos, saya ingin tanya, apa sih kunci sukses dan apa arti dari Damasku? Nah, kembali lagi sebenarnya saya menjawab tuh takut, apalagi di atas panggung. Karena ini orang bertanya, wajib saya jawab. Yang namanya kunci sukses itu kita menilainya itu relatif. Kenapa relatif, Pak? Sampai menilai harta orang itu yang sebanyak mungkin belum tentu orang itu bahagia. Dan orang itu yang hartanya cuma sedikit, tapi hidupnya juga lebih bahagia. Mengapa saya katakan relatif? Kembali, tingkat kita mensyukuri apa yang diberikan rezeki oleh Tuhan. Nah, Damasku itu singkatannya adalah damai, maju, semangat, dan kompak. Oh, damai, maju, semangat, kompak. Pakai K, bukan pakai C. Ya, kalau di tulisan tuh lebih gaulnya dikasih C. Ya. Kompak. Iya. Nah, itu juga, Mas, karena kita Damasku itu untuk menjawab bagaimana khalayak umum para konsumen pelanggan kita jangan sampai tersinggung, Mas. Karena di era pada waktu itu tahun berapa ya, 2010-an ya, mungkin kembali kita diberi ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit. Apapun, separah apapun, Mas, itu tetap saya syukuri. Karena Allah memberikan penyakit dengan saya berarti masih sayang, saya diingatkan. Ya kan? Kita harus tetap selalu ikhtiar. Nah, untuk itu pada saat itu dikatakan bahwa di dalam rumah tangga yonan itu berantakan katanya. Makanya tadi saya jelaskan masalah rumah tangga, terutama mantan pacar ini yang begitu saya di panggung bergelut dengan para biduan cantik-cantik. Nah, disitulah makanya saya jawabkan kata orang berantakan rumah tangganya. Ternyata tidak, tetap damai. Kan? Damasku damai. Kemudian karena saya diberi ganjaran penyakit, kata orang yonan itu udah tidak main lagi. Bahkan bosnya juga sudah sakit parah. Memang benar di sini tidak main, tapi kita melanglang buana, main di luar. Damai, maju. Kata orang mundur, kita tetap maju. Kemudian para anak buah, katanya saling bertengkar dan ini dan itu.
Tapi ternyata enggak. Damai maju, tetap semangat. Tetap kompak. Semangat dulu. Ya, semangat. Kemudian katanya anak buahnya ada yang merantau, ada yang sana, ada yang sini mencari nafkah. Tidak, tetap selalu kompak. Itu cerita Damasko, damai, maju, semangat, dan kompak, Mas. Jadi Damasko itu saya menciptakan bagaimana kata-kata itu yang pas dan tidak menyinggung para halayak umum. Filosofinya. Filosofi, betul, Mas. Filosofi dari Damasko itu menepis isu-isu miring lah. Iya, betul, Mas. Terkait dengan Yonan ini. Iya. Jadi itu selalu nampil lu Damasko. Ketika nampil Yonan itu harus tetap dipasang. Bahkan di layar itu tulisan itu tetap. Nah, ini bicara organ lagi nih. Iya. Kan organ ini kan cenderung kalau dia bermainnya lama kan cenderung malam ya, Pak ya. Iya. Dia tahu sendiri dunia malam, godaannya banyak. Iya, itu bagaimana Bapak menghandle godaan dan keluarga sendiri bagaimana? Terima kasih, Mas. Ya, alhamdulillah betul sekali. Yang namanya organ tuh kadang siang, kadang malam. Nah, di situ otomatis, Mas, kalau kita sudah diperlukan di sana, nah otomatis orang itu ada kepercayaan di sana, Mas. Ya, udah ada orang kepercayaan tentang keselamatan kru dan alat kita. Kembali ke kita sendiri, kalau masalah hibur malam itu sudah saya katakan tadi, kalau kita niatnya memang untuk mencari nafkah untuk keluarga, untuk masa depan anak, cucu, cicit dan canggah itu, selama tujuan kita bagus, insya Allah bisa direm. Iya, hal-hal yang seperti itu. Ya, di situ kan biasanya kan ya yang namanya organ malam kan, ya. Miras di situ, bisa dikatakan ada narkoba di situ. Iya, betul. Bapak tidak terpengaruh tuh? Bagus sekali, Mas Vin, ya. Pertanyaan sampean ini emang sangat-sangat menarik sekali, Mas, ya. Kalau masalah itu, alhamdulillah, Mas, semenjak 2005 yang namanya narkoba, inek, sabu, tidak pernah saya menentuh. Tidak sentuh, tidak pernah. Setetes pun, secuil pun, kata Haji Roma Irma, tidak pernah. Tetapi, Mas, ini ya, kalau masalah miras, karena saya mengguyupi di situ, saya nilai bahwa kalau masalah miras ini tidak terlalu untuk daya tahan tubuh lah kali ya. Iya, itu masih ya. Itu dulu. Sekarang, tapi alhamdulillah setelah 8 tahun saya semenjak itu terkena penyakit tadi. Iya, penyakit di sini. Nah, itu saya berhenti. Untuk itu saya di sini sebagai pimpinan dari Yonan Musik mengajak pada kawan-kawan semua para musisi, terutama hindari yang namanya narkoba, apapun yang namanya miras, karena saya sudah terkena di sini asam lambung saya karena miras itu. Untuk itu saya berharap kepada seluruh para musisi, para entertain, tolong hentikan yang namanya miras dan narkoba. Oke. Tuh, iya. Ini mungkin agak terakhir ini. Ya, Mas. Kebun ada. Ya, Mas. Bisnis organ ada. Ya, Mas. Cucu sudah ada nih. Iya. Kira-kira ada ke arah ke politik tidak? Mungkin ke Kades atau ke anggota DPRD? Kalau masalah modal kan ada nih. Iya, ya. Kalau masalah Kades, anggota dewan, Mas, ini saya jawab ya, Mas. Ya. Saya pernah menjadi kepala RT 8 tahun. Di sini? Ya. Ketua BPD 2 periode. Nah, di situ orang menilai saya karena saya itu tidak pernah macam-macam, apalagi yang namanya istilahnya masalah keuangan yang bukan hak saya belum pernah. Di situ pernah saya memang diharapkan oleh masyarakat tahun 2000 berapa ya, 2009 kalau tidak salah untuk menjadi kepala desa, tapi saya sudah mengalami sebagai BLT. BLT? Ya, nah itu BLT itu selama 8 bulan kalau tidak salah, tapi saya orangnya sekarang apalagi yang di usia semacam ini, kita perlu yang namanya ketenangan. Artinya, saya tidak punya keinginan apalagi menjadi kepala desa ataupun anggota DPRD. Itu tidak ada di dalam angan-angan saya, tetapi kita manusia hanya punya berencana, yang menentukan adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang beliau menghendaki, siap. Apa boleh buat? Tapi siap dong. Siap. Ya, baik dari sisi kos, ya, kosnya siap juga? Siap, insya Allah. Oke. Ya.
Artinya tidak menutup peluang ke dunia politik. Ya, ya. Tapi kalau pilihan ya lebih baik saya netral. Tapi kalau kembali, kalau Tuhan sudah berkata kun fayakun, Jadi maka jadilah. apalah daya kita. Tapi kalau bicara politik lagi nih, ketika pilkada, Ya. calon-calon itu ada tidak yang mendekati Bapak? Minta bantu. Minta Itulah yang andai kata apa namanya saya mengatakan Mas ya, setiap pencalonan calon DPRD mungkin pintu saya ini tidak pernah tertutup. Artinya apa? Selalu orang datang ke kita. Ya artinya Bapak sudah dicap elit dong. Elit dalam arti kata punya masa dong. Ya mungkin di situ. Ya. Makanya beliau datang tuh mungkin ya begitu, seperti itu. Oh. Kalau saya tidak menjawab, Mas sudah menjawab, artinya ya mungkin begitulah. Ya, artinya ada juga ketika Ya. menjelang-jelang pesta demokrasi pasti didatangi orang kan. Pasti itu Mas, ya. Minta pasti, tolong, ya. minta apa gitu kan. Oh, ya saya lihat Makanya fotonya. termasuk di situ juga tertera kan Bapak Herman Deru. Itu siapa sebenarnya Pak? Itu dulu Bapak Insinyur Darwan ya, itu menjadi Anggota DPRD anggota atau? DPRD, anggota DPRD. Iya. Oh, artinya tidak menutup peluangnya. Ya. Kalau berpartai tidak sekarang? Tidak, Tidak berpartai? Tidak. Non partai. non partai. Tapi kalau ormas NU, Iya, NU saya. NU pengurus atau sekedar simpatisan? Simpatisan. Simpatisan. Ya, simpatisan. Oke Pak Alek, terakhir nih. Oke, Mas. Setelah sekian banyak ini, sudah Ya, ya, ya. dirasakan harapan dan cita-cita terbesar Bapak apa ke depannya? Cita-cita terbesar saya adalah keluarga saya bahagia, Amin. anak-anak saya menjadi anak yang berbakti. Tentunya harapan saya mudah-mudahan walaupun sepahit apa yang saya jalani sebagai orang tua, mungkin anak-anak saya nanti, anak cucu saya jangan mengalami seperti saya, karena saya dulu lulus SD. Pada waktu itu libur SD itu genap 30 hari. Bayangkan Mama sendiri, yang namanya lulus SD itu seberapa sih besarnya? Saya sudah mampu merantau di PT Minanga sebagai karyawan semprot kebun. Saya kan tukang semprot di PT Minanga pada waktu lulus SD dulu. Ya betul itu. Berapa tahun? Kalau masalah nyemprot itu tidak lama, tapi kalau saya menjadi buruh sadap itu juga cukup lama Mas Win. Itu selama 9 tahun, berangkat habis sholat subuh, masuk rumah habis maghrib. Nah itu selama 9 tahun, itu perihnya. Sebuah perjuangan. Waktu itu bergaji saya 1.250. Saking kepinginnya saya itu kepingin beli sepeda, naik sepeda. Di situ saya merantau untuk beli sepeda itu sendiri. Ya pokoknya cita-cita terakhir saya itu tadi Mas. Bisnis bagaimana? Kalau masalah bisnis mungkin ada regenerasi. Oke. Nah. Regenerasi. Iya. Tentunya karena umur kita nanti semakin tambah, semakin tua, biarlah anak-anak kita. Kita tetap mensupport selama jalan itu lurus dan positif. Itu Mas. Oke, mungkin demikian ya Pak Alek ya. Terima kasih Mas Win. Ini terima kasih nih telah bergesah dengan kami. Bergesah ini Pak. Iya, Kalau iya, bahasa kami itu gesah tuh ngobrol nih. Oh iya. Ini pergesahan dengan Pak Alek ini menarik, mantan tukang semprot kebun di Minanga Ogan Iya Pak, betul. ya. Sekarang sudah punya organ sendiri, Iya. sudah punya kebun karet puluhan hektar. Artinya banyak hikmah nih Pak dari obrolan kita nih Pak. Betul. Jadi yang namanya kita punya niat dimanapun berbisnis, Betul. punya peluang tuh Pak ya. Iya, iya. Walaupun sekarang Pak Alek dia tinggal di unit 8, organnya sudah kemana-mana. Iya betul. Ya mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya. Dan jangan lupa sekali lagi bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe di bawah. Support kami, dukung kami, dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, maupun share. Kami akhiri pergesahan pada siang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.